Nah, video kali ini saya mau mencoba sekaligus menjawab banyak pertanyaan yang masuk ketika teman-teman setelah menonton video penipuan Telegram. Nah, di dalamnya itu banyak yang bertanya akhirnya tertipu untuk berbagi kode ke si penipu, lalu bertanya bagaimana cara menanggulanginya dan apa saja bahaya yang mungkin muncul kalau teman-teman membiarkan itu terus-terusan. Bahkan ada yang bilang kalau saya udah uninstall aplikasi Telegram sih, tapi kodenya tetap saya kasih gitu. Apakah itu bahaya? Ya tetap bahaya karena akun teman-teman itu sudah dikendalikan oleh si penipu dan digunakan untuk menipu teman yang masuk di dalam kontak Telegram kalian. Jadi nanti mereka akan mengatasnamakan diri sebagai orang lain untuk menipu orang, misalkan pinjam uang dan seterusnya. Nah, kadang-kadang di Telegram itu kita juga ada fitur namanya save message ya. Jadi kita bisa mengirim ke diri sendiri. Nah, bahayanya kalau teman-teman menyimpan informasi penting seperti email, password, PIN, bank itu di save message udah otomatis akun kalian bahaya banget. Nah, sekarang langsung aja gimana cara uh, untuk memastikan bahwa uh, akun Telegram kalian tuh bisa diamankan setelah dapat telepon dari si penipu. Nah, masuk ke setting. Tentu ini halamannya tampilannya iOS ya, iPad. Nggak ada masalah kalau di Android ataupun itu mirip ya. Jadi masuk aja ke setting. Kemudian di sini ada dua tempat setting yang bisa kalian cek. Yang pertama adalah devices. Devices ini adalah perangkat di mana kalian mengaktifkan Telegram. Seperti kalian lihat di sini, Telegram saya aktif di iPad Air yang atas itu. Kemudian yang di bawahnya ada Telegram Android Redmi 5, lalu di bawahnya lagi ada MacBook Pro. Nah, kalau misalkan itu perangkat kalian berarti aman. Tetapi kalau misalkan ada perangkat baru yang asing, itu bukan milik kalian, langsung aja klik terminate all other sessions. Jadi yang warna merah itu tujuannya adalah untuk mengexit ya, adalah untuk quit atau menghentikan seluruh aktivitas. Jadi dibikin logout, otomatis akan logout. Itu adalah fitur keamanan yang paling penting dari Telegram, adalah kalian bisa memeriksa di mana saja Telegram akun kalian itu aktif. Oke, jadi kalau di akun saya aman ya. Jadi ini hanya aktif di 3 tempat dan berarti sangat-sangat terkendali. Saya tidak melihat ada perangkat yang asing bagi saya. Kemudian berikutnya adalah kita masuk ke privacy and security. Yang pertama, bagian atas ada passcode and touch ID. Biasanya Telegram itu bisa dibuat PIN atau sidik jari. Jadi Telegram itu hanya bisa dibuka dengan cara uh, memasukkan PIN atau sidik jari. Itu bisa teman-teman setting di Android maupun di iOS. Tapi kalau di sini saya tidak setting ya. Kemudian yang berikutnya adalah two step verification. Nah, kalau two step verification ini kita seperti menambah password. Jadi 2 lapis. Tujuannya apa? Agar tidak semudah itu untuk masuk ke akun kita. Meskipun kita sudah memberikan PIN, tapi masih ada layer atau lapisan keamanan berikutnya. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan akun itu untuk jualan, untuk hal-hal yang sangat pribadi dan rahasia begitu, itu tolong nyalakan two step verification. Lalu yang berikutnya adalah kadang-kadang teman-teman juga akan kemudian setelah dibajak akunnya itu akan digunakan untuk invite orang ke dalam grup-grup penipuan. Jadi banyak sekarang itu grup investasi bodong ya. Banyak grup investasi yang nggak jelas dan itu akan di-invite ke dalam situ. Kalau kita nggak percaya nggak apa-apa, ya berarti bagus. Tapi kan banyak orang percaya. Jadi saya pernah juga istri saya masuk ke dalam grup itu dan saya baca chat-chat atau reply orang di dalam grup itu ternyata pada ikutan investasinya semua. Wah, serem banget. Padahal itu nggak tahu aliran dananya itu gede sekali yang dimainkan di dalam grup itu. Dan hasilnya belum tentu jelas, nggak tahu arahnya mau kemana gitu, ya kan? Oke, jadi teman-teman harus masuk ke group and channels, kemudian
pada bagian atas who can add me itu harus my contact ya, nggak boleh everybody. Kalau everybody nanti kita nggak kenal, kita bisa mudah di invite ke dalam grup asing. Jadi harus my contact. Oke, jadi mungkin yang paling penting tadi sih. Jadi kita recap dulu. Kita punya devices, kita bisa terminate all other sessions. Kemudian yang berikutnya adalah privacy and security, di mana kita bisa mengaktifkan two-step verification. Tujuannya adalah untuk dua lapisan keamanan. Kemudian siapa yang bisa invite kita ke dalam grup adalah hanya my contact. Jadi kalau kalian sudah mengamankan dua tempat tadi, maka otomatis akunnya bisa diselamatkan kembali. Dan jangan pernah menyimpan password atau PIN bank di dalam save message. Gunakan save message itu secara bijak, hanya untuk menyimpan hal-hal yang tidak terkait dengan keuangan atau email, password email dan macam-macam seperti itu ya. Oke, makasih dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Bye.